Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cadangan akan mempresentasikan laporan keuangan konsolidasi, yaitu hubungan induk dan anak usaha. Sebelumnya, saya Devi Kurnia Putri dengan NIM 19030-2017 dan teman saya Dia Hasanawati dengan NIM 19030-2016. Yang pertama adalah laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi induk perusahaan, dan satu atau lebih anak perusahaan seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. Lalu yang kedua adalah penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Ada dua, yaitu entitas pelaporan dan hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuannya peraturan perundang-undang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Lalu hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham bersuara perusahaan lain dapat mengendalikan perusahaan tersebut melalui kepemilikan sahamnya. Dan hubungan yang terjadi antara kedua perusahaan itu adalah hubungan induk dan anak. Lalu neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas konsolidasi adalah suatu entitas pelaporan yang bersifat fiktif atau konseptual. Hal tersebut didasarkan bahwa entitas-entitas yang terpisah secara hukum dan akuntansi dari sebuah perusahaan induk dan perusahaan anaknya dapat digabung menjadi satu. Laporan keuangan yang bermanfaat untuk tujuan pelaporan eksternal. Seperti berikut contohnya. Pen Corporation memperoleh 100% Skelly Corporation pada saat nilai buku dan nilai wajar sebesar $40.000 dalam satu penggabungan usaha secara pembelian pada tanggal 1 Januari 2003. Neraca-neraca yang tampak disajikan saat setelah investasi tampak pada neraca terpisah Pen, tetapi tidak terdapat pada neraca konsolidasi Pen dan anak perusahaan. Ketika neraca-neraca dikonsolidasi, akun investasi pada Skelly dan akun ekuitas dieliminasi karena akun-akun tersebut resiprokal. Keduanya mewakili aktiva bersih Skelly pada tanggal 1 Januari 2003. Akun-akun Pen dan Skelly yang tidak resiprokal dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi, bukan hanya hasil penyumlahan saldo-saldo akun perusahaan terafiliasi. Akun-akun yang resiprokal dieliminasi dalam proses konsolidasi dan hanya akun yang tidak resiprokal yang digabung. Modal saham yang tampak dalam neraca konsolidasi adalah modal saham induk perusahaan dan saldo laba konsolidasi adalah saldo laba induk perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dia Hasanawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari Devi Kurnia Putri. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Saldo-saldo akun induk perusahaan maupun anak perusahaan berubah untuk mencerminkan operasi masing-masing setelah hubungan induk anak dibentuk. Selanjutnya, penyesuaian tambahan diperlukan untuk mengeliminasi saldo-saldo lain yang resiprokal. Jika neraca konsolidasi diselesaikan antara waktu pengumuman dan waktu pembayaran dividen oleh anak perusahaan, buku perusahaan akan menunjukkan akun piutang dividen yang resiprokal dengan akun hutang dividen yang terdapat pada buku anak perusahaan. Selanjutnya, alokasi kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh akan dibebankan pada goodwill. Yang mendasari pembebanan kelebihan adalah nilai buku dan nilai wajar, serta kewajiban yang dapat diidentifikasi berjumlah sama. Jika nilai wajar melebihi nilai buku atau nilai buku melebihi nilai wajar, kelebihan tersebut harus dialokasikan. Slide selanjutnya. Laporan keuangan konsolidasi dan secara wajar, posisi keuangan dan hasil-hasil operasi dari suatu induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya. Laporan
keuangan konsolidasi bukan hanya merupakan penjumlahan akun-akun laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan. Jumlah resiprokal dieliminasi dan hanya jumlah-jumlah yang non-resiprokal yang digabung dan dimasukkan dalam laporan konsolidasi. Slide selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA Group atau di Spada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.